سائم قلبي ونفسي بين صبر وشكر عميق من أداء إلى إفتار. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Well, Orang berbicara tentang penting, kadang bahaya juga tentang AI, betul? Tapi Kang Mega mah dengan gagah berani menikahi AI karena istrinya Neng AI. AI teh AI. Aya nu ngaranna AI teh di dieu aya. Iya. Baik Kang, berikan dulu ucapan pembuka untuk ibu-ibu dan bapak yang dari pagi kita juga sudah menanti pertemuan dengan Ustadz Mega. Meskipun dihubungi last minute banget ya. Kang, punten. Saya manggilnya bukan Akang, ketang Alo. Ini Alo saya dan Lo tanggal sakia bisa Mang katanya. Tapi begitu nyampe ke sini saya asar dipindah terus dipindah ke Cibaduyut. Nah, jadi kita dengarkan dulu bagaimana dalam pandangan Ustadz Mega fungsi Ramadan berkaitan dengan menumbuhkan kebahagiaan dalam keluarga. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan itu bukan sebagai ibadah seremonial tahunan, Bu. Halo, Assalamualaikum. Ibu punya keluarga enggak? Siapa aja keluarga ibu teh? Siapa aja? Banyak, suami, anak, cucu, mantu, banyak. Makanya Ramadan itu jadikan sebagai madrasah untuk keluarga, Bu. Madrasah teh apa? Atuh tempat menggembleng. Menggembleng apa? Akhlak. Jadi keluarga teh harus sukses dalam bulan suci Ramadan. Gimana caranya ngelihatnya keluarga yang sukses? Gampang. Tuh lihat suami matanya masih suka lihat penyanyi dangdut yang seksi enggak? Kalau matanya masih suka melihat yang tidak baik, nah puasanya gagal total. Coba lihat putra-putri, bunda-bunda semua. Lisannya masih suka berkata yang tidak baik. Kalau masih berkata yang tidak baik berarti gagal total, Pak Budi. Jadi Ramadan itu harus dijadikan madrasah. Apa Bu? Kurang kompak, kurang tarik. Jadi apa Bu? Madrasah untuk menggembleng apa? Akhlak. Karena orang bertakwa cirinya cuma satu. Akhlaknya baik. Matanya melihat yang baik. Telinganya mendengar yang baik. Lisannya berkata yang, hatinya berprasangka yang, kaki tangannya diarahkan ke tempat-tempat yang Allah ridho. Kalau masih melakukan yang tidak baik, gagal total saumnya. Kan kalimatnya la'allakum tattaqun. Apan takwa teh 4 perkara. Al khaufu minal jalil. Takut kita kepada siapa? Kepada Allah. Aktualisasinya tinggalkan atuh larangan-larangan Allah. 2, al-amalu bi'at tanzil. Cinta kepada Allah. Aktualisasinya hayu beramal soleh. Yang ketiga wal qanatu bil qalil. Ramadan itu akan membangun pribadi yang bertakwa, yang qanaah, yang menerima semua yang telah Allah berikan dengan senang hati. Apa aktualisasinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syukur. Lalu yang keempat, al istidadu liyaumir rohila. Sok cari bekal untuk mati. Da amal soleh kita mah cuman Allah yang tahu ya Bu ya. Betul nggak? Sholat kita selama ini diterima nggak oleh Allah?
Belum tentu. Ibu puluhan tahun saum Ramadan sudah diterima belum sama Allah? Belum tentu. Saya dengan Ustadz Budi dakwah kemana-mana diterima sama Allah jadi amal. Belum tentu. Makanya orang bertakwa itu yang keempat, al-istidadul yaumir rohila. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Persiapan buat kita. Wajaat sakratul mauti bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Sampai nanti kita dijemput oleh malaikat Israel. Jadi Ramadan dengan keluarga harus dibikin spesial bunda-bunda. Kenapa dibikin spesial? Anggap ini Ramadan terakhir. Anggap ini Ramadan. Kenapa Kang Mega? Bisa jadi nanti tahun depan mah nggak ada Ramadan lagi buat kita. Tak gitu Ustadz Budi. Kenapa nanti jasad kita yang berganti dengan apa? Batu nisan. Betul tidak Bu? Ibu sekarang merasa sehat dan panjang yuswa? Halo, Assalamualaikum. Lili, Siska, Nani, tolong cari cingwai. Tuh. Ibu merasa panjang umur dan sehat gitu? Sekarang Anda lagi berkumpul dengan besti-besti berempat, hiji, dua, tilu, opat. Besti, datang ke pengajian Tarhib Ramadan, dengerin Ustadz Budi, dengerin Kang Mega, dapat pahala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah lain jannah datang ke sini mencatat ilmu dapat pahala da beak deui pahalana kunaon eta selfie desiga carita tapi nyaan. Jangan kita datang ke pengajian cuman validasi eksistensi. Raihlah ridho Allah. Makanya ini Ramadan, jadikan Ramadan yang terakhir kita. Kenapa? Nanti tahun depan gak ketemu lagi. Sekarang kita lagi ngumpul. Nanti adzan asyar, toa Masjid Salman bisada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantunkeun dunya Ibu Lilis. Pemajikan Mang Budi. Ayah di luar. Bisa terjadi tidak? Hey Besti, hey halo Besti. Bisa terjadi tidak? Bisa. Makanya Ramadan tahun ini jadikan sebagai sarana kita untuk mendekat kepada Allah dengan cepat, tepat, dan akurat. Tentu saja dengan keluarga tercinta. Lau anna rajulaini tahaba fillahi ahadahuma bil masyriqi wal akhru bil maghribi la jama'a Allahu bainahuma yaumal qiyamah yaqulu hadzal ladzi abbabtahu fiyya. Bu punya suami enggak? Punya suami enggak? Tong dipentaan duit nawae. Bagaimana suami itu keluarga bukan? Nanti membangun Ramadan dengan suami, Bu, jangan mikirin THR-nya. Kalau ketemu sama suami pengen jadi amal nggak Bu? Pengen jadi amal nggak? Coba mulai menghafal juz 30 bareng sama suami. Nanti kalau ketemu bapak naon amma yatasaalun anin naba'il azim. Bagus itu. Mencintai keluarga itu harus dengan ketaatan. Ya, saling mengingatkan dalam ketakwaan. Makanya Ramadan bikin jadi madrasah iteng. Bikin jadi madrasah. Madrasah itu tempat kita untuk menempa jiwa kita menjadi nafs yang mutmainnah. Tak itu Ustadz Budi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya saya tuh mau ke belakang tadi teken we sina di dia serangan. Tong atuh. Rencangan di dia. Tadi kita ngebahas waktu Ustadz Arif cerita tentang keluarga, kemudian Ninin Evi cerita sudah ditinggal lebih dulu oleh suami, Bu Yuyun ditinggal lebih dulu oleh anak gitu ya. Oh, Bu Yuyun ditinggal anaknya. Iya, dan sampai sekarang masih, kan Ustadz juga Iya. ada dua laki-laki yang suka muncul di medsos Ustadz teh. Satu anak yang suka diziarahi kuburnya juga ayah. Iya, betul. Apa yang terjadi sih waktu anak dulu wafat teh? Namanya? Namanya sama kayak masjid ini. Saya punya anak. The one and only, the boy. The pangkasepna, the uj. Kenapa the uj? Ujang, Bu.
Ini atuh bahasa Belanda kan make de hareupna. Jadi lamun ngaranna Ujang make de uj. De uj, mane lain arek geura de school. Buru geura de ball tak gitu. Ya gitu pokoknya tak mulai. Serius, nggak bodor deh. Iya, jadi saya punya putra, Bu, namanya Muhammad Salman Al-Farisi. Masya Allah. Satu-satunya laki-laki yang paling kami inginkan setelah pernikahan yang lama dengan istri. Dikasih sama Allah, Bu. Alhamdulillah cuman 19 bulan. Lagi lucu-lucunya, tanpa sakit, tanpa apapun, setengah 12 masih main, setengah 4 pagi subuh panas, nyebrot. Setengah 9 koma, setengah 12 dead, Bu, meninggal. Meninggal. Ya. Itu menandakan kalau mati itu bukan milik yang sepuh. Bukan milik yang sepuh, bukan milik yang sakit. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah waktunya mau apa? Anak yang belum akil balik dipanggil. Yang jadi pertanyaan, ibu sudah siap belum kalau dipanggil? Halo, assalamualaikum. Mana Bu Yuyun? Mana Bu Yuyun? Neng Yuyun. Gak usah sedih, biarin. Neng Yuyun lagi ngantri. Ya, yang jadi pertanyaan, anak ibu sudah dijamin surganya. Ibu sudah dijamin belum? Belum, masih kene ngomongkeun batur. Kadang-kadang, ya makanya harus hati-hati. Perbanyak amal soleh gitu, Ustad. Apakah Ustadz Mega teh langsung soleh gitu waktu anak meninggal? Saya itu make sedih-sedih. Saya itu menjadi penghafal Quran SMA kelas 2, sudah hafal 6 juz. SMA kelas 2. Singkat cerita 6 juz itu hilang semua dari kepala ketika masuk ke bangku kuliah. Kenapa bisa hilang? Hilang bertabrakan dengan musik, Bu. Temake daknya benar. Kenapa dengan musik Kang Mega kajongjonan? Musik diuli, Quran ditinggalkan. Akhirnya yang terjadi apa? Blank semua. Di dunia entertain banyak sekali pintu-pintu kemaksiatan, Ibu. Makanya jangan bangga ya. Kalau nanti punya anak foto model, punya anak musisi, aduh eta teh kade, Ibu. Kenapa yang terjadi? Dekat dengan maksiat, lupa sama yang namanya taat. Sedangkan Allah itu mencintai orang-orang yang taat, bukan yang banyak maksiat. Akhirnya apa yang terjadi? Dikasih sakit, Bu. Sakit. Sampai sekarang juga belum sembuh sakitnya, Bu. Kadang suka kumat sakitnya, Bunya. Kumat pengajian batal. Pengajian batal. Genap ngaberebet. Tapi apa yang terjadi? Allah masih sayang. Dengan adanya saya sakit, maka saya menjadi lebih dekat sama Allah, Bu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita gak suka sama satu keadaan, tapi itu membuat kita jadi lebih baik. Ibu sakit, suami sakit, terbaring di kasur, nggak well pisan, betul Bu? Tapi dengan adanya ibu sakit, ini lisan jadi berzikir. Jadi jago sholat malam. Jadi jago menghafal Quran. Apa yang terjadi? Bagus nggak? Bagus. Sekarang ibu dikasih harta, dikasih sehat, berbesti-besti. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Henteu make hasanah iroh eueuhan hasanahna di dinya mah. Turun Quran surat kedua ayat 200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sebagian manusia ada yang berdoa kepada Allah minta dunia. Kasih sehat gampang. Mau dibikin kaya mudah buat Allah mah. Ibu mau apa? Harta, tahta, pangkat, jabatan. Gampang buat Allah. Kasih sama Allah. Lalai Anda. Mau apa cerita? Betul nggak Bu?
Makanya kalau Allah berikan ujian, kita langsung husnuzon. Bahwa ini adalah bahasa Allah untuk memulangkan kita lebih dekat dengan Rob kita. Dari situ mulai lagi menghafal Quran. Alhamdulillah 28 juz di sini. Well, Kang Mega kenapa tuh dakwah? Dah dulu mah saya nggak mau dakwah, Ustad. Gak mau? Udah kajongjonan kerja. Gak mau dakwah? Posisi sudah enak, gaji puluhan juta. Gak mau dakwah. Tapi kodarullah, almarhum Kang Ibing meninggal. Ibu apal Kang Ibing teh. Saha Kang Ibing teh? Nya ibu apal teh Kang Ibing, apal teh. Nu jadi kabayan, apal. Apal nu jadi kabayan. Kang Ibing, saya teh dekat dengan beliau. Saking kudeketna kamarna pagigir-gigir. Geuning 18 Agustus 2010 maut Kang Ibing teh berpulang ke rahmatullah. Meninggalkan acara yang masih banyak. Agustus meninggal, itu sampai bulan Desember ada acara di jadwalnya, Bu. Terpaksa harus batal, sebagian lagi sok aja tuh sama anaknya tuh pertama kali. Diundang Ustaz Budi ke mana, ke Sukabumi, di mana, di ujung genteng, Bu. Genep jam perjalanan, tanya istri saya, Bu. Alhamdulillah acarana bubar. Iya atuh, karena ekspektasinya sudah berlebih jamaah teh. Oh anak Kang Ibing pasti bodor, ente bisa, Bu, ternyata. Jadi Kang Ibing mah moal aya gantina. Tapi akhirnya udah mirip, udah budakna ece nengukeun heula tuh makana. Nya bener ieu kupingkeun lae iroh tingalikeun ka dieu. Lain surasyeuri. Ini sumuhun. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya keranjingan dakwah, Bu. Keranjingan dakwah kenapa? Cuman satu niatnya, karena Allah. Semoga dengan langkah kaki saya dalam berdakwah, Allah akan meridhoi papa nanti masuk surga tah eta, Bu. Well. Nah gitu pokok. Heuda nya budak narek naon atuh. Percis na Mang Budi nya eta bener. Tah sok naon deui Ustaz Budi. Kehilangan anak dengan cara yang seperti itu teh tidak semua bisa seperti Alo. Iya betul. Ada yang jadi depresi, aya nu jadi merasa Allah teh teu nyaah gitu. Ada resep justru. Apa Ustaz, resepnya? ada resep. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, Bu, lihat orang sebelah. Karena yang menguatkan teh pasangan, Budi. Alhamdulillah punya pasangan AI, Bu. Canggih pisan. Canggih. Canggih. Saya mau punya istri AI, Bu. Asli Kadungora AI. Jadi bagaimana pasangan di sebelah ini mendukung. Jadi kalau ingin lihat pasangan yang sehidup sesurga, gak ada sehidup semati, gak ada. Bohong. Jangan punya pikiran pasangan itu sehidup semati. Waduh, ibu upami maut, bapak kawin deui, dijamin. Ya, tapi kita lihat pasangan kita. Kalau pasangan kita ini selalu setia mendampingi dalam suka dan dalam duka, yakin bahwasanya itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita bersama-sama lagi berkumpul nanti di yaumil akhir dalam surganya Allah. Well, Bu, makanya singnya kudu jadi caroge. Tong dipolototan, ka pangajian izin heulan teu ieu, sok jujur. Yakin? Dadi urang mati isuk jedur tepikeun ka sore jeger. Kadang-kadang salaki jeung budak ditinggalkeun. Nya, Bapak, Mama arek ka pangaosan ka Salman ITB nya aya Ustaz Budi Prayito. Bapak mun arek mam aya endog di kulkas. Aya nu kitu di dieu. Aya ada tiungna teh warna hideung. Astagfirullahaladzim. Ampura ece. Sok heureuy. Lanjut Ustaz. Baik, Ustaz, janji saya di acara ini teh boleh lebih banyak bertanya. Boleh, sok Nah, mendingan jadi gitu. ada yang mau bertanya ke Ustaz Mega atau Lebih dekat. menikmati ketawa aja nih? Udah dibahagiakan gitu? Lebih dekat dengan Pak Mega, sok Lebih cepat-cepat. mangkat dengan Kang Mega. Kudu dibalakan wae.
Silakan Bunda. Mic-nya, kan? Tah kieu lah sekali-kali mah acara Ustaz Budi lah. Mohon. Tibatan dakwah wae da liur Mohon, capek jangan. atuh Bu. Sareng Capek Bu. Jengker Bu. Ini teh di tengah, penanyanya di tengah, di depan. Nah, mangga, biar kita bantu karena Ustaz Mega setelah ini masih ada berapa? 3, 4? Tilu deui. Tilu deui cenah Bu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ella, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, sebenarnya menceritakan tentang pengalaman saya juga ya, tentang arti kehilangan. Saya kehilangan ibu saya pada tahun 2013. Ibu. Ibu, almarhumah ibu. Penyesalannya masih ada sampai sekarang, walaupun, aduh saya pengen nangis lagi deh. Maaf. Sini sama ayah, jangan nangis. Beliau itu sebelum wafatnya sakit stroke Pak Ustadz. Sakit stroke terus karena lokasinya di Jakarta, sementara saya di Bandung, dirawat oleh kakak dan almarhum ayah saya juga. Saya sebenarnya ingin sekali gitu merawat ibu saya di saat-saat terakhirnya, hanya suami saya tidak memberikan izin untuk saya merawat beliau dengan alasan anak-anak masih kecil saat itu ya, 2013 anak-anak masih harus diantar jemput sekolah gitu kan. Pada saat itu saya selalu berdoa mohon sama Allah, ya Allah, walaupun saya sekarang tidak bisa merawat beliau di saat sakitnya, izinkan saya di saat-saat terakhirnya nanti gitu, pada saat beliau memang harus menghadapmu, saya ada di dalam pelukannya gitu. Saya yang ada memeluk almarhum ibu saya gitu Pak Ustadz. Nah di situ dilema saya sekali Pak Ustadz, karena secara ininya keluarga saya tuh terutama kakak-kakak pada gimana sih kok anak perempuan nggak ngerawat ibunya gitu di saat-saat sakitnya, gimana sih, maksudnya saya jadi kadang merasa seperti anak yang durhaka gitu kan, karena papa saya juga bilang ayo dong, cuma kamu yang belum merawat ibu gitu loh, dalam artian seperti itu. Hanya saya juga kan bingung, suami tidak memberikan izin dengan alasan anak itu tadi ya, harus merawat anak. Sampai pada saat terakhir almarhum mama sebelum wafatnya, beberapa jam sebelum wafat, saya sempat datang ke Jakarta. Terus saya bilang semua keluarga sudah berkumpul gitu ya Pak Ustadz. Suami saya mengizinkan karena memang saat itu bertepatan dengan liburan sekolah gitu kan. Akhirnya suami saya mengizinkan dan saya berada orang tua saya berada di dalam pelukan saya pada saat saya sempat mengajak beliau almarhum itu untuk ya mentalkinnya gitu ya, membacakan doa-doa sebisa-bisanya saya gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa sebagai anak tidak merawat ibu di saat-saat terakhirnya, sementara saya juga merasa tanggung jawab sebagai istri kepada suami yang katanya kalau istri menurut perkataan suami walaupun itu untuk orang tuanya gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada konflik untuk merawat ibu, tapi tidak izin dari suami sampai kemudian ibu wafat baru di akhir. Ibu, halo, assalamualaikum. La tahzan innallaha ma'ana. Ibu perhatikan, bagaimana hukum seorang istri taat kepada suami. Yang pertama, kalau ibu sudah menikah, maka semua akan bertanggung jawabnya itu alihnya kepada suami. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW arba'ina 4 perkara seorang istri. Hei kupingkeun, ce tati, ce nani, ce iroh, ce lilis kupingkeun. Idza shallatil mar'atu khamsaha, pelihara salat 5 waktu. Wasaumat syaraha, jaga saum Ramadan. Wa hafizu farjaha, jaga farjimu, kemaluanmu, kehormatanmu. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Orang mukmin punya izzah, wanita punya kehormatan. Di mana rasa malu? 3. Perhatikan yang keempat kata Nabi. Wa ata'at zaujaha.
taat pada apa hadiahnya? Udkhulul jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka masuklah wanita itu dari pintu-pintu yang mana saja menuju surga Allah, kemungkinannya tanpa hisab. Tapi kalau kita melihat, kalau kita mau punya pasangan seorang qawwam, tolong lihat adabnya, tolong lihat akhlaknya. Karena Rasulullah juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyuqrib daifahu, falyashil rahimah. Tolong. Kalau orang tersebut beriman kepada Allah, berarti takut kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perhatikan Quran surat 46 ayat 15 kalimat pertama. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dan diwajibkan kepada seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibu. Ibu ini seorang ibu lagi sakit, seorang istri dilema, nggak boleh jenguk. Di satu sisi harus taat pada karena ridhonya suami, ridhonya Allah. Salah nggak salah. Tapi salah juga sekarang seorang suami, mohon maaf, memutuskan tali silaturahmi antara seorang anak dengan ibunya. Jadi bagaimana Kang Mega hukumnya? Hukumnya lebih berat ke suami nanti hisabnya. Karena nggak boleh sekarang seorang suami ngelarang seorang anak untuk ngurus ibunya. Halo, assalamualaikum. Kang, saya nyesel, ibu sudah meninggal. Gimana tuh Kang? Fa'astagfartalahum. Beristighfarlah atas nama ibumu. Wasadaqatikum. Lalu engkau sedekah. Bagaimana cara mendoakan seorang ibu? Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Kenapa ada kalimat dzunubi? Tolong jauhkan semua orang tua kita itu dari siksa. Karena kenapa? Air matanya, lelahnya, keringatnya ketika mengandungmu, melahirkan, mengurusmu, itu gak akan bisa digantikan apapun selain dengan surganya Allah. Satu. Yang kedua, bagaimana cara mendoakan seorang ibu? Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu yang ketiga, tolong bersedekah atas nama almarhumah ibu kita. Sedekah yang gimana Kang Mega? Yang mengalir amal jariahnya. Ibu punya uang, alirkan air. Cari masjid-masjid. Cari masjid atau musola-musola yang lagi dibangun. Punya motor 2 biji, jual 1, bikin tempat wudunya. Atas nama ibu. Kalau pengen lebih murah meriah, beli mushaf Quran 100.000 perak. Sampaikan ke pesantren-pesantren tahfiz. 1 huruf yang dibacakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka 10 kebaikan mengalir. Jadi gak boleh nyesel, biarin aja. Yang penting sekarang beristighfar banyak-banyak, lalu bersedekah atas nama ibu. Ya. Begitu, Teh. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang sudah terjadi. Saya boleh nambahin sedikit aja. Maafkan suaminya. Karunya. Hampurakeun salaki. Ya, tolong maafin suamimu. Ya, hati-hati. Itu hukum yang paling berat nanti ada di seorang suami. Jadi jangan merasa suami, saya bisa segalanya. Enggak. Ada hak dari orang tuanya yang masih bisa didapatkan, yaitu kepengurusan dari anak-anaknya. Ya. Baik, penanya berikutnya. Mangga, Bu. Silakan. Wah, ibu pakai baju bulau, iya. Google, Bu, ibu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kan saya itu baru ditinggal wafat suami 2 bulan lebih lah, belum 3 bulan. Can menang kawin Jadi deui, tenang. katanya kan masa idah itu 4 bulan 10 hari kalau ditinggal wafat. 100 hari. Nah, kata orang-orang itu saya itu harusnya nggak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Tapi saya kan dari semenjak suami meninggal baru berapa hari juga saya udah keluar. Nah itu katanya nggak boleh. Apa emang harus diam di rumah saya selama 4 bulan 10 hari? Kan saya bisa stres lah kalau saya diam selama itu di rumah. Apalagi saya kan di rumah sendirian dan suami meninggal itu mendadak. Jadi meninggalnya tuh dari lohor. Pas saya pulang maghrib sudah terlentang di tengah rumah. Jadi dari lohor saya nelpon tuh nggak diangkat, saya WA nggak dibalas. Nah ternyata beliau tuh sudah meninggal, HP masih dicas. Jadi saya kan syok, trauma. Jadi saya tuh kalau di rumah tuh takut sendirian, apalagi lihat lantai tempat dia berbaring gitu.
Jadi saya maunya kan selalu keluar rumah. Kalau keluar tuh teman tuh cepet pulang, buruan pulang. Untuk apa saya buru-buru pulang juga? Harusnya kamu tuh jangan kemana-mana 4 bulan 10 hari itu di rumah. Apa betul harus diam di rumah masa idah itu? Nggak boleh kemana-mana Pak Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau ditinggal wafat oleh seorang suami, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ya, di situ ibu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berhias diri, nggak boleh. Ustadz, dah nggak kuat atau saya teh bosan baca Al-Quran atau bu, baca Al-Quran, bosan-bosan lihat terjemahnya, bosan-bosan lagi pelajarin tafsirnya, bosan-bosan lagi belajar tajwidnya, bosan-bosan lagi mulai dihafal, baca Quran. Isi hari-hari dengan yang lebih bermanfaat. Jangan bu. Ya bagus atuh bu. Kalau baca Quran nangis berarti tandanya Allah melembutkan hati ibu. Ada orang yang baca Quran tapi hatinya masih sekeras batu. Ya, makanya iman itu kokoh dengan ilmu. Ilmu itu taraktu fikum amroini lan tadilu mata masaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Jadi kalau ada orang baca Quran sampai menangis itu luar biasa. Ibu harus senang bersyukur. Ya Allah, pertanda saya teh dicintai olehmu ya Allah. Kebayang sekarang banyak orang yang baca Quran, jago menghafal, nggak pernah bisa mengamalkan. Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ari iqra teh apa artinya ibu? Baca. Baca we teu ngarti teu nanaon da iqra. Da iqra. Sok atuh dengan seumur bunda-bunda mah atuh dari iqra teh naikkan derajatnya menjadi utlu. Utlu teh ada di Al-Qur'an surat 29 ayat 45 kalimat pembuka utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, geuning sama Kang Mega hartosna sumuhun. Tapi kalau kita memahami Al-Quran cuman dari artinya saja, hati-hati bisa blunder. Kenapa? Ada kata yang sama dimaknai beda. Iqra baca, utlu bacalah, namun artinya berbeda. Kalau iqra cukup baca, teu ngarti teu nanaon. Kalau utlu baca, pahami, amalkan. Masa idah itu berarti tidak boleh menikah. Maaf ya Pak Ustadz, kan kalau laki-laki katanya tidak ada masa idah, istri meninggal atau bercerai besoknya bisa betul. langsung menikah. Sedangkan wanita ada masa idah, berarti setahu saya berarti masa idah itu tidak boleh menikah. Tidak boleh juga. Iya, tapi kalau misalnya kalau kayak keluar Ibu rumah, tahu nggak nggak apa-apa. iddata itu masa berkabung bu, masa tunggu ibu dikembalikan dalam keadaan fitrah wanita yang tadinya lengoh, olangan sendiri, belum jadi seorang istri. Itu ketentuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka Quran surat kedua bu, nanti dari ayat 214 sampai ayat 247 baca sama ibu. Dengan baik-baik, masih kurang juga baca Quran surat 65 At-Talaq. Ada di situ semuanya. Sok sama ibu diperhatikan apa yang tidak boleh. Masih kurang juga untuk nanti aktualisasinya baca surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya ayat 31 sampai 33. Di situ Allah terangkan, hai wanita, jangan tabaruj, jangan berhias. Tuh. Banyak, Bu. Jadi tolong baca Quran aja, Bu, ya. Kang Mega, saya ini sudah terlanjur bagaimana pulang ke rumah, ambil air wudhu, salat tobat. Semoga Allah mengampuni. Well, ya Bu ya. Ya, baik. Penanya ketiga. Mau nambah silakan. Boleh, Bu. Menambah pertanyaan sebentar, Bu, pakai mic nggak kedengaran? Mangga, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan pertanyaan Ibu yang barusan. Iddah bagi perempuan yang ditinggal suami adalah 4 bulan 10 hari. Itu kalau meninggal. Bagaimana kalau si istri itu punya tugas dinas gitu yang tidak bisa ditinggalkan? Gimana hukumnya Ustaz? Makasih. Kang Mega, bagaimana kalau seorang istri itu menjadi apa Bu namanya itu teh? Punya tugas. Menjadi abdi rumah tangga
Lihat hukumnya, jangan dulu disampaikan ketetapan satu hukum yang kuat. Perhatikan, apa mudorotnya, apa maslahatnya, sifatnya darurohkah atau tidak darurohkah. Kalau daruriyat silakan Anda ambil yang paling utama. Bagaimana kalau ibu nggak kerja, anak kelaparan. Misal, ibu nggak kerja, terus nggak ada uang, anak nggak bisa sekolah, lapar, mati kelaparan, itu darurat bukan? Darurat, silahkan rukhsah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat ke-14, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah Anda kepada Allah semampumu. Tapi kalau ternyata mohon maaf, ibu sekarang ditinggal suami, anak sudah bisa cari uang, ya. Terus kakak-kakak yang laki-laki, adik yang laki-laki sudah bisa juga sekarang nge-backup ibu, ngapain ibu kerja? Paham Bu? Paham Bu ya? Karena lihat sifatnya daruroh tidak. Kalau daruriyat, maka itu diperbolehkan. Cukup Bu? Ya, Ya, jelas ya Bu ya. Oke. Masih ada yang bertanya? Tidak ada? Cekap? Silakan. Yang kerudung hitam tadi disebut-sebut. Disebut-sebut kerudung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Cairoh. Punten, terus terang saya nih kajian saya yang pertama ya untuk bertemu dengan Ustadz. Alhamdulillah. Sebelumnya tadi teman saya juga menceritakan bahwa dia itu pernah juga membuka kajian ya di Hotel Papandayan lah kebetulan Ustadz gitu. Jadi saya penasaran mana Ustadz Mega tuh seperti apa sih gitu kan. Saya jadi ternyata alhamdulillah gitu. Saya bukan mau curhat Pak Ustadz, tapi saya mau bersyukur alhamdulillah yang selama dulu saya cukup sedikit mengenal almarhum Kang Ibing. Kebetulan orang tua saya juga cukup kenal baik dan memang orang tua saya dari Sukabumi dan beliau memang sering waktu itu masih belum jadi ustadz ya. Bahkan saya malah mungkin terlewat belum pernah melihat bertemu Kang Ibing ketika sudah menjadi ustadz gitu. Hanya memang saya sempat mendengar bahwa ada satu teman saya dulu dia jadi bartender di hotel perempuan. Lalu dia ketemu setelah selesai sekolah lama, terus saya waktu itu belum berhijab. Saya sampai bertanya, saya bilang, kenapa kamu hijaban? Saya udah mendengar tausiahnya Kang Ibing katanya gitu. Ternyata kena ke saya katanya gitu. Dan alhamdulillah itu membuat saya menjadi lebih memperdalam. Ya alhamdulillah itu semoga menjadi pahala buat almarhum Ibing. Saya juga pernah, Kang Ibing juga dulu pernah mampir ke rumah saya juga yang di Bandung. Ya saya sering ngobrol-ngobrol ya bercanda aja gitu. Ya alhamdulillah Masya Allah sekarang saya dipertemukan dengan putra beliau. Saya bersyukur, kagum dan mendoakan semoga Kang Ibing yang begitu di ingatan saya tuh lucu gitu ya. Kang Ibing tuh memang lucu dan saya belum pernah mendengarkan ceramahnya beliau secara langsung gitu. Tapi sekarang dengan mendengarkan ceramah putranya ya itu sudah pastilah mungkin ada bimbingan dari orang tuanya gitu. Nah satu hal yang akhirnya saya juga berharap gitu. Saya mohon doa juga semoga anak-anak saya bisa mendapatkan hidayah ataupun kebaikan lah seperti apa yang didapatkan oleh ya jauh mungkin tapi tidak ada yang tidak mungkin ya bagi Allah. Saya mohon doa saja gitu dan saya mungkin minta pendapat lah atau bagaimana caranya supaya saya sendiri untuk istiqomah dalam mendidik anak-anak yang sudah berumah tangga sebetulnya. Karena saya akan menjadi contoh. Tapi kan godaan itu selalu ada. Entah
sibuk apalah inilah itu yang membuat menjadi alasan. Nah itu yang saya butuhkan, bagaimana caranya saya supaya lebih istiqomah, supaya menjadi contoh yang baik sehingga mendapatkan anak-anak yang soleh-soleha. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ustaz, saya sambungin. Saya kira semua kita sepakat pengen istiqomah ya Bu, Pak. Semua ingin istiqomah sampai akhir hayat, betul? Dan wafatnya husnul khotimah. Dan sekarang kita di ujung bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan. Kumaha atuh Ustaz supaya Ramadan ini jadi jalan agar kita istiqomah di dalam kebaikan dan kemudian menjadikan Ramadan ini selain Ramadan yang terakhir, kalau jadi pun yang terakhir, ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ada celah apa saja di bulan Ramadan yang membuat kita bisa jadi hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Dan kemudian istiqomah dalam kebaikan nempel terus bahkan sesudah Ramadan. Begitu, teh ini pun yang disambungin. Ya sebenarnya beliau tahu jawabannya Bu. Tapi kan saya lagi jadi moderator. Jadi host. Bisi gajinya dipotong. Baik, istiqomah, perhatikan. Bu, ini saya sampaikan ilmu, izin Ustadz ya. Mangga Ustadz. Baik, istiqomah dibangun dari 2 kata. Berapa kata Bu? 2. Kata yang pertama namanya qomah. Apa Bu? Qomah itu artinya tegak lurus sempurna. Tegak lurus sempurna ditambah kata kerja ista. Apa Bu? Ista. Ista teh kata kerja. Arti ista itu adalah upaya yang dilakukan. Bergabung kalimatnya istiqomah yustaqimu. Upaya yang dilakukan untuk tetap tegak lurus berada di dalam ketaatan. Kalau ada kalimat upaya persandingannya dengan ikhtiar. Kalau ikhtiar berarti usaha. Maka Allah turunkan Al-Quran surat 13 ayat 11 kalimat kedua. Lahum akibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yafazunahu min amrillah. Perhatikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza radallahu biqaumin su'an falamma raddala wa malahum min dunihim miwal. Tolong, kalau ingin istiqomah ada ikhtiar. Kenapa? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum apabila dia tidak berusaha untuk merubahnya. Korelasi lagi dengan Al-Quran surat 53 ayat 39 sampai 42. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Kalau ada kalimat insan ditujukan kepada manusia yang beraktivitas. Wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia kelak akan mendapatkan apa-apa hasil dari usahanya. Illa masa wa ana sa'yahu sawfa yura. Usahamu akan diperlihatkan kepadamu, kata Allah. Akan diperlihatkan. Tsumma yujahul jazaa'al awfa, dan akan Allah balas dengan sempurna. Kalau kita mau istiqomah tentu usahanya harus maksimal, karena Allah itu enggak main-main kepada seorang hamba yang menginginkan kehidupan yang baik di akhirat, maka Allah akan bimbing mulai dari niat sampai dia wafat. Makanya istiqomah itu ciri-cirinya nanti husnul khotimah. Husnul khotimah penghabisannya cuma 3 perkara. Wafatnya di tempat terbaik, sedang melakukan amalan terbaik. Nah ini yang namanya husnul khotimah. Wafatnya di tempat terbaik, di waktu terbaik, sedang melakukan amalan terbaik. Kita ambil contoh, dulu kota Bandung punya wali kota, Allahu yarham Mang Oded. Wafat di tempat terbaik, sedang melakukan amalan terbaik, di waktu terbaik. Itu tidak semerta-merta Allah berikan seperti itu kecuali seorang hamba itu istiqomah di hari-harinya. Makanya untuk ikhtiar istiqomah ini ada ikhtiarnya, ada upayanya. Di mana Kang Mega? Di kurikulum Al-Quran. Surat berapa Kang Mega? Surat 11. Ayatnya ayat berapa? Ayat 112 sampai 115. Apa kata Allah? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Dan tetaplah kalian tegak lurus di dalam ketaatan bersama orang-orang yang telah bertobat dan jangan kembali melampaui batas. Kalau Allah sudah menghendaki keburukan pada satu kaum, apalagi pada kita, udah lo gue en. Berarti perintah Allah itu istiqomah. Ada caranya Kang Mega? Ada. Ditutup kalimatnya. Innahu bima ta'maluna basyir. Kalau Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Jadi saya tanya, hati siapa yang punya Bu? Hati kita siapa yang punya? Hati kita siapa yang punya Bun? Allah. Yang menggenggam hati kita siapa?
Allah. Yang membolak-balikannya siapa? Kalau mau istiqomah, jangan dulu perbaiki sholat, jangan dulu Anda beramal yang lain-lain. Enggak. Gimana caranya? Pulang sama yang punya hati. Minta izin dan ridhonya. Izin Allah belum tentu ridho Allah. Ibu datang ke sini izin Allah? Izin Allah. Allah ridho? Belum tentu. Jang mega sumping ka dieu, izin Allah. Allah ridho? Belum tentu. Kenapa? Ternyata datang ke acaranya Ustadz Budi hanya ingin terkenal. Hanya ingin populer. Suka enggak Allah? Enggak. Makanya izin itu harus berbuah ridho. Ibu punya anak wanita, mau dinikahi bukan dengan pilihan ibu. Tapi kalau nggak diizinkan nanti anak jadi stres. Akhirnya ibu izinkan, tapi belum tentu ibu ridho. Betul? Makanya pulang kepada yang punya hati, minta izin dan ridhonya. Gimana caranya Kang Mega? Ikuti semuanya Bu. Well, kompak, ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah husnul wa khatimah na'udzubika wa na'udzubika min su'il khatimah. min su'il khatimah. Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni taubatan nasuha taubatan nasuha qablal maut. qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub sabbit qalbi sabbit qalbi ala dinik. ala dinik. Turun Quran surat ketiga ayat ke-8, baca itu selepas sholat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Pulang dulu ke yang punya hati, lalu Anda di sini usahanya perbaiki. Bagaimana usahanya Kang Mega? Lihat ayat 113-nya. Kalau mau istiqomah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Tolong dan janganlah kalian mendekati orang-orang yang zolim yang kelak akan membawa kalian ke dalam api neraka. Orang-orang zolim itu kerjaannya akan membawa kita ke dalam api neraka. Gimana maksudnya Allah Kang Mega? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Perhatikan kalimatnya. Kalau Allah nyuruh kita jangan mendekati orang yang zolim, simple ambil. Apa? Tolong cari besti-besti yang soleha. Ibu gimana mau jadi baik atau kalau punya teman sok ngomongkeun batur. Betul? Ibu gimana mau jadi bener kalau punya besti yang kerjaannya cuma selfie-selfie di-upload di medsos. Betul gak? Karena adab dan akhlakmu akan dipengaruhi dari bagaimana dan jangan siapa engkau bergaul. Jadi tolong kalau ingin istiqomah cari teman-teman yang ngajak pada taat. Cari teman-teman yang selalu mengingatkan mati. Cari teman-teman yang selalu mengajak kepada ketakwaan. Karena harta berharga di dunia ini selain nikmat iman, Islam, nikmat sehat adalah teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi tolong kalau mau istiqomah yang paling pertama kata Allah, tolong cari dulu teman-teman yang soleh-soleha. 1. 2. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Gimana caranya istiqomah Kang Mega? Tolong perbaiki salat itu aja kata Allah. Apa jaminannya? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kebalikan dari perbuatan munkar adalah ma'ruf. Ma'ruf itu artinya baik, menunjuknya kepada sikap. Kalau sikap baik sudah barang tentu hubungannya dengan Allah baik. Kalau hubungan dengan Allah baik, lihat sholatnya. Izin Ustaz Budi. Allahu Akbar. Aduh duit ngesbeak. Allahu Akbar. Di dapur teh nanaon geningan. Sami Allahu liman hamidah. Angeun kacang deui dahar teh euy. Allahu Akbar, engke ka pangajian tiung nu mananya. Allahu Akbar nu beureum ah, Allahu Akbar nu biru ah, Allahu Akbar. Ari ieu rakaat ka sabaraha? Aya nu kitu di dieu. Aya ibu teu pikir ka kiamat sapoe moal mungkin ibu istiqomah. Lamun salat masih kene kitu mah. Yang bagaimana Kang Mega salatnya? Quran surat kedua Bun, ayat 238. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Jaga itu semua salat dan salat asar, salat wusta.
Dan berdirilah kalian untuk sholat kepada Allah itu dengan khusyuk. Tunaikan khusyuknya. Yang bagaimana khusyuknya? Ruku'ihinna. Tu'maninah. Wa sujudihinna. Sujudnya tu'maninah. Wa mawaqitihinna. Tolong sholat tepat waktu. As-sholatu ala waktiha. Inna ahabal a'mali illallahi ta'jilus sholati li awali waktiha. Sesungguhnya amal mulia yang Allah paling cintai mengerjakan sholat di awal waktu. Kalau kita sholatnya baik, Bu, maka hubungan dengan Allah pun akan baik. Maka Allah akan berikan hadiah terbaik, namanya pakaian terbaik. Pakaian terbaik untukmu ketakwaan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisya wa libasut taqwa dzalika khair. Kalau pakaian ketakwaan, barang tentu sifatnya khair, sikapnya ma'ruf, jiwanya ihsan, jasadnya thayyib, thayyib bergabung dengan khair, khair bergabung dengan ma'ruf, ma'ruf bergabung dengan ihsan. Jadilah soleh, melekat kepada wanita soleha. Tuh, perbaiki sholat. Lalu yang ketiga di Al-Quran surat 3 ayat 185. Kullu nafsing da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan maut, pupus, paeh, dead. Sedangkan mati itu ada sifatnya. Quran surat 31 ayat 34. Kalimat keempat, kalimat kelima. Wa matadri nafsum madza taksibu goda. Wa matadri nafsum bi ai arding tamut. Hei manusia, Anda itu gak akan pernah tahu. 1, kapan wafatnya. 2, di mana tempatnya. 3, bagaimana caranya. Dengan mengingat mati, maka hati seseorang itu akan menjadi lembut. Yang keempat, bagaimana caranya istiqomah. Hadis riwayat Nabi Muhammad SAW. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat. Jazadu kullu wa idza fasadat. Jazadu kullu ala wahyal qalbu. Hati perbaiki. Di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau baik, bagus, itu jasadnya. Kalau buruk, buruk, itu jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Kalau hati buruk, maka pikiran akan buruk. Ibu jago tahajud, tapi hati buruk, mau tahajud tengah malam, lihat tetangga baru pulang diintip di balik hordeng. Amboeng geuning, awewe balik di mananya, tah mulai ini jadi jelek. Ibu beres tahajud, beres sholat subuh, dapat pahala banyak, angkat ke pasar, pendak sareng besti di pasar, cek kadi gerak, nah berita anyar. Naon beritana eta tetangga di hari, oh nya orang ge apal dah. Maka lisan juga akan buruk, hati buruk, pikiran buruk, maka lisan akan Kalau lisan sudah buruk, maka kebiasaanmu akan buruk. Kebiasaan yang buruk akan mendorong seorang hamba untuk beramal buruk. Karena Allah itu akan mewafatkan seorang hamba dan membangkitkannya sesuai dengan amalnya. Bukan profesinya, bukan kebiasaan kegiatannya. Karunya tuh tukang lotek, kayak mautnya direndos. Karunya tukang beca, mautnya diboseh. Makanya sesuai dengan amal. Kalau amalmu baik, umur 40 tahun, istiqomah dalam kebaikannya, niscaya Allah akan wafatkan kalian di tempat terbaik, di waktu terbaik, dan sedang melaksanakan amalan. Al-Quran surat 46 ayat ke-15 pertengahan kata sampai akhir. Al-Quran surat 46 ayatnya ayat ke-16 ke-17. Tah baca sama ibu. Itu caranya biar istiqomah. Jadi selepas Ramadan mau lihat kita sukses? Mudah. Lihat matanya. Kalau masih melihat yang tidak baik, Ramadannya gagal total. Perhatikan mulutnya. Kalau mulutnya masih berkata yang tidak baik, gagal total. Hatinya kalau masih berprasangka tidak baik, gagal total juga. Makanya Ramadan ini jadikan sebagai madrasah. Terutama sama keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nasu wal hijaroh alaiha malaikatun gilazun syidadul la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tolong atuh pelihara dirimu dan keluargamu dari apa? Api neraka. Karena api neraka itu punya bahan bakar. Bahan bakarnya manusia dan batu. Gimana cara menjaganya? Wamur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Anda sholat lalu Anda istiqomah, sabar. Sabar itu muncul dari saum Ramadan. Well, Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh Bu tepuk tangan sekarang ya. Menjadi penutup rangkaian acara Tarhib Ramadan di Masjid Salman, penjelasan Ustadz Mega tadi tentang istiqomah.
Well tidak Bu? Ustadz Budi, Apa? acara kayak gini mah jangan tahrib wae atuh. Ini teh bagus. Iya kan ini Enggak, pertama. kan biasanya Bu ya kalau pengajian di Kota Bandung, Ustadz we nu nyorocos. Ini bagus Bu, sekali-kali harus ada moderator seperti ini. Lalu apa yang menjadi keluh kesah jamaah ya Ustadz Budi, itu teh kita harus jadi jembatan. Siap Ustaz, Biar kita, mereka hatinya tenang. kita Harus ada lanjutkan lagi. ini ya insya Allah ya. Janji ya? Well, Well. Bagus Bu ini acaranya. Iya. Jadi cuman tausiah satu arah nanti kasihan jamaah. Ini bagus Bu. mudah-mudahan Allah berkahi beliau dengan ilmunya dan dijaga istiqomah sampai akhir hayatnya. Bisa melakukan amal-amal yang jauh lebih baik dari yang dicontohkan oleh almarhum Kang Ibing. Meskipun dalam beberapa hal Kang Ibing tidak tergantikan. Tiap orang punya spesialisasi. Kita bisa mendoakan semoga Ustadz Mega istiqomah sampai akhir hayatnya. Menjadi orang yang menyampaikan kebenaran. Dan pahalanya insya Allah juga mengalir kepada Kang Ibing. Hatur nuhun Allah Ustadz. Jazakallahu khairun kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah. Hari yang penuh dengan ilmu, insya Allah pulang dari sini hati kita juga penuh, semakin bahagia, semakin bersyukur, gitu ya. Hatur nuhun, Pak Ustaz, berkenan untuk tetap di tempat. Ya sakedap. Aya kadede sawarna teh di Nunenas langsung disampaikan oleh Pak Ustaz Budi Prayitno. Ajeng, sadaya tinggal Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun anu kasuhun Pak Ustaz Mega. Insyaallah tepang deui sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustaz, terima kasih. Pak Ustaz, barangkali sebelum beranjak, oke, ada juga ini teh kadeudeung kanggo Pak Ustaz yang sudah menyampaikan sejak tadi pagi. Hatur nuhun pisan, langsung disampaikan oleh Ibu Cica dari Delight Untuk Indonesia. saya? Mohon atut. Nah, dari Nunenas juga, alhamdulillah. Ini kami semua pakai baju juga khusus begitu ya. Terima kasih. Jadi sekali lagi untuk para mitra, sponsor, apresiasi yang setinggi-tingginya dari Motif juga, Xiaomi, Mabis Bakery, Warung Nasi Ampera, Mi'raj Halato. Hatur nuhun, Bu Cica, terima kasih dari atas tuh, mau disebutkan heula. Pak Ustadz, udah aja ini teh. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau tadi Pak Ustadz udah dapat hadiah, ibu-ibu sekarang mau hadiah nggak? Mau ya, sebelum kita tutup semua rangkaian acara. Oh, ada bapak-bapak juga di sana. Oke, saya akan kasih beberapa pertanyaan. Kan ini ada berapa? Sesuai dengan janji kami nanti akan ditutup. Ada 3 hadiah, betul? Ada 3 hadiah. Kemudian nanti ada 1 lagi yang akan ditutup. Mudah-mudahan, yuk, salawat heula Bu. Mudah-mudahan dapat ya hadiah utamanya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke Bu, pertanyaannya dulu aja sekarang Maya. Oke, pertanyaannya adalah yang bisa langsung jawab langsung angkat tangan ya. Teman-teman panitia boleh siapkan mic-nya. Kita langsung kejar. Oke, pertanyaan pertama adalah sebutkan 3 peran penting keluarga dalam kehidupan kita. 1, 2, 3, yuk ngacung. Cenang leg ya mah ibu-ibu teh. Kurang well. Peran penting keluarga dalam kehidupan kita. Ibu punya keluarga buat apa ya? Gitu. Buat apa Bu? 1, 2, 3, yuk ngacung dulu aja Bu. Gak akan salah, ada salah juga bakal dapat hadiah. Yuk, mana Bu? 1, 2, 3, langsung dibuka catatannya. Asa gak ada cina tadi ya Bu? Asa sok, Ibu punya keluarga, 3 hal berperan sebagai apa? Ibu tak ada di keluarga, nah Bu? Nah coba. 1, 2, 3, oke Ibu. Boleh kasih mic-nya? Silakan Ibu. Ibu siapa, dari mana, nomor sepatu yang sebelah kanan berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. Bu Lina dari Bojong Soang. Masya Allah. Menurut saya peran penting keluarga itu adalah yang pertama untuk menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak, Tempat pendidikan, tempat belajar satu. Kemudian untuk tempat mencurahkan perhatian dan kasih sayang, perhatian dan kasih sayang. Ketiga, untuk membina akhlak yang karimah, untuk membina keluarga yang islami. Masya Allah, jawabannya bagus bagus sekali. Ibu silakan. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan. Hadiah dari Xiaomi untuk Ibu. Oke, Bu, kalau udah dapat ini masih mau belanja nggak? Oh, insya Allah ya, dicatat Ibu mau belanja. Ibu mau lagi hadiah yang belum barusan. Oke, sebutkan 5 sponsor acara ini. 1, 2, 3, cul. Oke. Ini ada Ibu. Ibu namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Ibu Eli. Bisa Bu, kan saya tanya gitu. Ibu namanya siapa? Harus di Nama saya Ibu. Nama saya Ibu siapa? Nama ibu siapa? Ibu Eli. Oke. Ibu Eli, silakan jawabannya. dari Miraj, Ampera, Sinergi, Ini lancar. Delight. Udah? Udah? Ada 5? Udah? Lancar atau kan? Gampil. Ibu silakan. Terima kasih Ibu. Hadiah dari Xiaomi. Oke. Pertanyaan terakhir siap? Tadi dari sini sudah, dari sebelah sini sudah, tinggal yang dari sana atau dari sini. Siap ya? Pertanyaannya gampang, ini mah gampang. Apalagi kalau yang barusan menyimak dan tidak nundutan. Oke? Berapa lama masa idah? 1. Masya Allah. Ini mana dari sebelahnya? Saya langsung ngeliat punten ya, ibu-ibu ya. Oke. Ibu, namanya siapa? Nama saya Ella, Alamatnya di mana? Korea, Kopo area. Oh, Korea. Oke. Ibu, jawabannya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, betul ibu-ibu? Betul, terima kasih. Boleh silakan satu hadiah juga dari Xiaomi. Oke, alhamdulillah. Dan inilah yang ditunggu-tunggu. Bismillah ya Bu ya. Aduh, ini langsung duduknya gimana, langsung arah rajab gini Mas. Siap. Teman-teman dari panitia, kita akan mengundi. Jadi tadi ibu-ibu sudah melaksanakan registrasi yang udah daftar ya. Sudah daftar. Jadi ini kami mengundi berdasarkan nama-nama yang sudah masuk pendaftaran. Daftar secara resmi. Ada nama-namanya di sini. Tuh, ada Bu Is Yuliani. Mana Bu Is Yuliani? Oke. Kemudian ada Ibu Nila Tresna mana? Lalu ada Bu Nova Nurhayati ada? Oke, siap ya. Kita akan memutar spin wheel ini dan insya Allah yang namanya ketunjuk nih bukan Bu Susi. Mana Ibu Susi? Mana Bu Susi? Oke, mudah-mudahan ya balik DKD. Siapa aja? Siap ya? Teman-teman, hitungan ketika kita putar spin wheel. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah gerangan yang beruntung untuk mendapatkan satu paket umroh dari Miraj? Ibu bisa ada. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Oh, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Evi, Ustia Allahu Akbar. Wah, undang Allah yang begini mah betul ya Pak Ustadz ya. Waduh, Masya Allah. Ninin Evi bukan saja jamaah, Bu Evi adalah teman yang kami bisa berbagi hal-hal yang mungkin tidak bisa diceritakan ke orang lain. Saya menyaksikan keakraban Ninin dengan Aki dulu. Kami bersama-sama umroh dan kemudian bersama-sama dalam pengajian-pengajian sesudah umroh. Satu nama yang pasti disebut kalau ada yang bertanya tentang pendidikan ya Bu Evi. Hatur nuhun Ninin. Dan ternyata Allah takdirkan untuk memberikan hadiah. Bu Rini boleh ikutan di sini?
Masya Allah. Door prize hari ini 1 paket. Perjalanan umrah gimana Pak Ustadz Budi? Dari Miraj Halal Tour and Travel. Dan yang mendapatkan alhamdulillah adalah Mimin Evi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu ini nanti salah satu orang yang akan bantu Miraj. Hadiah umroh didapatkan, Masya Allah. Terima kasih Miraj Halal Tour and Travel. Insya Allah segera berangkat gitu ya. Berangkat dengan waktu yang paling dekat bersama dengan Ustadz Budi. Alhamdulillah. Kumaha? Kita badikan lagi? Sudah cukup. Hatur nuhun, terima kasih sekali lagi. Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan, semua pasti sudah diatur oleh Allah. Rizki, jodoh, nonde Pak Ustadz, semua diatur oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, hatur nuhun kasuhun Pak Ustadz Budi, Wilujeng, Ibu Evi, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kajian UBP siang hari ini, sore hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti acara sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini dengan tertib khidmat dan juga penuh antusias. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Miraj Halal Tour and Travel, Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, Sinergi Foundation, Warung Nasi Ampera, Motif Xiaomi, Moms Bakery, dan juga dari Kopi Putra Sejati. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga setiap kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan berlipat. Akhir kata saya Andan Indah dan juga seluruh tim dari Delight Indonesia mengaturkan terima kasih. Hatur nuhun anu kasuhun. Mohon maaf apabila dalam penerimaan kami tutur kata ucap kami ada yang kurang berkenan. Kita tutup majelis ini dengan bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian UBP berikutnya. Selamat. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد